Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sini dibilang orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, seringkali ini akan menjadi klise. Kalau kita bicara orang yang mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain, itu sih gampang ya untuk kita lihat, untuk kita sadari. Tapi begitu kita bilang orang yang mengandalkan Tuhan, bagaimanakah kita tahu kita itu sedang mengandalkan Tuhan atau tidak? Nah, di ayat Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini saya pelajari di salah satu terjemahannya, di terjemahan Amplified. Dikatakan bahwa blessed is the man who believes and trusts in and relies on the Lord. Di sini saya pelajari bahwa ada sebuah fase dalam mengandalkan Tuhan, atau fase supaya kita sampai kepada titik kita mengandalkan Tuhan. Nah, yang namanya fase ini pasti proses. Kata yang pertama yang dipakai adalah beliefs. Beliefs artinya sebatas percaya. Percaya pada sebuah general truth atau kebenaran yang umum. Tidak perlu bukti, tidak harus kenal untuk kita bisa believe. Contohnya kita naik pesawat. Apakah kita perlu kenal dengan pilot tersebut supaya kita mau naik pesawat itu? Tidak. Apa kita bisa believe, bisa percaya dengan pilot itu? Jawabannya ya, bisa. Sebatas itu saja. Yang kedua adalah fase yang kedua, trust in, atau percaya karena terbukti atau teruji. Nah, ini tingkat lanjut dari beliefs. Jadi fase pertama beliefs, fase kedua adalah trust in. Ketika kita bicara I trust you, saya percaya kepadamu, itu berarti ada track record sebelumnya yang dibangun, sehingga kita bisa menanamkan atau menaruh rasa trust itu dalam diri kita terhadap seseorang itu. Nah, fase yang terakhir adalah fase yang namanya relies on, atau bersandar, berserah, menyerahkan semuanya, seluruhnya kepada satu pihak itu. Karena sekarang saya tanya, tadi misalnya kita belum kenal sama pilot, kita berani naik pesawat? Berani, cukup believe aja gitu loh. Trust, kita percaya sama orang tersebut karena punya background history yang bisa dipercaya. Kita sudah naik level trust. Tapi untuk relies on, Anda harus kenal benar. Kita harus kenal benar bagaimana bibit-bibit bobotnya, sehingga kita benar-benar bisa berserah atau bergantung sepenuhnya, relies on, kepada orang itu atau pada pribadi itu. Kalau kamu nggak kenal sama pilot tadi, masa kamu mau menikah dengan pilot itu? Nggak mungkin kan? Itu perbedaan fasenya, bagaimana kita dari sekedar percaya, kemudian trust kepada Tuhan, sampai mengandalkan Tuhan atau relies on. Fasenya seperti itu. Nah, seperti apakah orang yang hidup mengandalkan Tuhan? Ada dua hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah orang yang berani untuk hidup taat firman. Prinsip hidup, cara pandang, cara berpikir sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan. Ada banyak cara untuk kita mencapai sebuah kesuksesan, keberhasilan. Namun kalau kita sederhanakan, cuma akan menjadi dua hal yang sederhana. Yang pertama adalah cara yang benar di hadapan Tuhan, lalu cara yang salah di hadapan Tuhan. Cara yang berkenan di hadapan Tuhan atau cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jika seseorang sukses atau berhasil melewati suatu hal, melewati suatu pergumulan, mencapai suatu proyek yang besar, berhasil, namun di belakang digunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya mau katakan orang ini tidak hidup mengandalkan firman Tuhan, tidak hidup mengandalkan Tuhan. Sekalipun di tengah kesuksesannya, di puncak keberhasilannya, dia bersaksi dengan lantang bahwa semua yang saya peroleh ini berkat kasih karunia Tuhan, berkat pertolongan Tuhan saja, bukan karena usaha saya sendiri. Tapi di belakangnya cara-caranya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah orang ini mempermuliakan Tuhan? Apakah orang ini hidupnya mengandalkan Tuhan? Benar firman Tuhan yang dibilang bahwa bangsa Israel dulu pernah satu kondisi hanya dekat dengan Tuhan dari mulutnya. Bangsa ini hanya mempermuliakan
aku dari mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Seperti itulah gambarannya kira-kira. Ketika orang bersaksi Tuhan, 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 tapi di belakangnya cara yang digunakan tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak akan pernah ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas hidup orang itu. Lalu hal yang kedua, seperti apa orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Yaitu orang yang berani untuk berubah. Hidup yang mengandalkan Tuhan berarti berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah pada apa katanya Tuhan, apa maunya Tuhan. Nah, berserah sendiri, kata berserah itu adalah satu kata-kata yang sifatnya aktif, bukan kata-kata yang pasif. Nah, ini perbedaannya besar. Ketika kita berkata, saya mau hidup mengandalkan Tuhan, saya mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, itu berarti dengan secara tidak langsung kita juga bicara bahwa saya siap untuk berubah, saya siap untuk dibentuk, saya siap untuk diarahkan, dan saya bersiap untuk mengubah apa yang memang perlu saya ubah. Semua itu adalah tindakan aktif. Tidak ada tindakan yang pasif sama sekali. Jadi berserah itu bukan pasif. Mengandalkan Tuhan itu bukan pasif, bukan pasrah pada kondisi yang ada di sekeliling kita sekarang. Nah, terkadang kita sudah paham dengan kebenaran firman. Yang tadi di poin pertama, kita sudah paham kebenaran firman. Tetapi kita berhenti sampai di situ. Terkadang kita khawatir, terkadang kita takut untuk melangkah. Karena melangkah itu adalah berarti kita siap untuk berubah atau bersiap untuk melakukan perubahan apa yang perlu kita ubah. Jadi seperti apa orang hidupnya mengandalkan Tuhan? Yang pertama tadi, beranilah untuk hidup taat sesuai dengan firman. Yang kedua adalah beranilah untuk mengubah apa yang memang perlu kita ubah. Saya percaya kita bukan hanya hidup mengandalkan Tuhan saja kalau seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu itu, ketika hidup kita taat dengan firman dan kita merubah apa yang perlu kita ubah, selalu bergerak, maka kita juga akan diproses menjadi orang yang bisa diandalkan. Dari pembahasan singkat firman Tuhan hari ini, kita bisa merangkum beberapa hal yang bisa direnungkan kita bersama-sama. Yang pertama adalah, dalam hal apa saya seringkali mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain? Yang kedua, bagaimana saya mengerti bahwa saya sedang mengandalkan Tuhan? Dan yang ketiga, untuk bertumbuh menjadi seseorang yang dapat diandalkan, hal apa yang pertama kali harus saya rubah dari diri saya? Nah, 3 pertanyaan di atas bisa menjadi bahan perenungan kita secara pribadi dan bisa menjadi bahan diskusi dalam pertemuan FA Digital minggu ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Be sukses, be profesional. All the best and God bless.